Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Sebelum aku memulai video ini, aku pengen memperkenalkan diri dulu nih. Nama aku Niki Dian Gusiara. Nama aku Rizka Ramadhani. Nama aku Zahra Sabita Putri Gunawan. Jadi teman-teman, kita di sini mau ngapain sih? Jadi kita mau ngejelasin tentang kerajaan yang jarang banget diketahuin sama anak-anak sekarang. Hah? Apa tuh? Apaan tuh? Kan biasanya tuh anak-anak tuh taunya tuh kayak kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kalingga. Nah di sini tuh kita bakal ngejelasin tentang kerajaan Singasari. Nah, apa sih kerajaan Singasari itu? Nah, aku mau ngejelasin dulu nih, Singasari itu tuh letaknya di mana sih? Coba mungkin teman kita Zahra bisa ngejelasin ke teman-teman. Ya, jadi kerajaan Singasari itu berada di Malang, Jawa Timur ya guys. Dan berdirinya juga udah selama 70 tahun dari 1222 Masehi sampai 1292 Masehi. Seperti itu. Wow, keren banget. Oke, kita udah tahu ya letak Singasari di mana dan berdirinya dari kapan sampai kapan sih gitu. Selanjutnya kita pengen dengar lebih jauh tentang Singasari. Kita tanya yuk, Rizka, apa sih yang kamu ketahui tentang Singasari? Nah, yang aku ketahui tentang Singasari itu bahwa Singasari itu tuh dulunya kerajaan Tumapel dengan ibu kota bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, ibu kota tersebut tuh diubah jadi kerajaan Singasari yang langsung diiakan nih oleh raja-raja yang ada di sekitar situ. Terus juga pendiri Singasari itu katanya sih dari rakyat biasa, yaitu Ken Arok. Terus kalau kalian pengen tahu siapa sih Ken Arok, itu kita tanya nih. Oke, sekarang aku bagian ngejelasin kalian siapa sih Ken Arok ini, kenapa bisa berpengaruh besar terhadap Singasari ini. Oke, aku jelasin ya. Nah, jadi Ken Arok ini merupakan bupati dari Tumapel. Nah, Tumapel itu apa sih? Tumapel merupakan salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Kediri. Karena telah membantu kaum Brahmana untuk menyingkirkan Kertajaya, akhirnya Ken Arok dijadikan raja kerajaan Tumapel. Keren banget ya sejarahnya Ken Arok tuh, kayak bisa sampai mendirikan kerajaan Singasari yang asalnya dari Tumapel. Jadi Singasari itu kayak bakalan berpengaruh besar banget bagi masyarakatnya. Keren banget kan? Nah, terus kita pengen tahu seberapa besar sih wilayah dari kerajaan Singasari ini. Mungkin teman kita Zahra bakal ngasih tahu ke teman-teman seberapa besar sih. Nah, jadi perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Singasari gak akan bisa lepas dari peranan raja terakhir Singasari, yakni Kartanegara. Karena pada masa pemerintahannya, Kartanegara memperlakukan Cakrawala Mandala. Apa itu Cakrawala Mandala? Ada yang tahu gak? Apa tuh? Aku sih kepo banget ya, apa sih yang kamu jelasin itu? Iya. Jadi arti dari Cakrawala Mandala yakni keinginan kerajaan Singasari untuk melebarkan kekuasaan kerajaannya guys. Bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga Pulau Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, ya, dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Besar banget dong berarti daerah kekuasaan yang mereka cakupi gitu ya. Iya, betul. Keren banget sih. Nah, kita udah tahu ya Singasari ini banyak tentang informasi. Tapi ternyata ada bad newsnya guys. Ternyata Singasari ini tuh runtuh. Nah, alasan runtuhnya kenapa sih? Di sini aku bakal ngejelasin ke teman-teman kenapa Singasari itu bisa runtuh dan kehidupan politiknya tuh kayak gimana. Nah, penyebab runtuhnya kerajaan ini nantinya akan berkaitan. Runtuhnya kerajaan Singasari berawal dari konflik antara Kartanegara dengan Jayakatwang dan Arya Wiraraja. Kartanegara sendiri merupakan raja terakhir Singasari yang sempat membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Jayakatwang yang merupakan keturunan Kertajaya, Raja Kediri, melakukan perlawanan terhadap kerajaan Singasari karena ingin mendirikan kerajaan Kediri kembali. Soalnya dulu kerajaan Kediri ini
sempat direbut oleh kerajaan Singasari loh. Dalam melakukan aksinya ini, Jaya Katuang tidak sendiri nih guys. Siapa aja sih? Melainkan dibantu oleh Arya Wiraraja. Perlawanan Jaya Katuang ini pun membuahkan hasil. Akhirnya kerajaan Singasari berhasil jatuh ke tangan Jaya Katuang. Gitu guys. Jadi selain penyebab runtuhnya kerajaan Singasari itu, ada juga nih kehidupan kerajaan Singasari. Ada beberapa hal. Boleh dikasih tahu dong Zara? Jadi yang pertama itu ada kehidupan ekonominya kerajaan Singasari. Kalau ngomongin kehidupan ekonomi, maka gak akan lepas dengan letak wilayahnya nih guys. Letak kerajaan Singasari sendiri dekat dengan Sungai Brantas, sehingga perekonomiannya fokus pada bidang pelayaran dan perdagangan. Oh gitu. Oh iya, satu poin lagi yang ketinggalan. Kalau misalnya Singasari itu menguasai jalur perdagangan dan maritim. Oleh sebab itu yang dijelasin Zahra tadi, kalau misalnya kehidupan mereka tuh lebih fokus ke pelayaran. Jadi mereka tuh emang benar-benar menguasai maritim lah ya. Oh gitu. Iya. Laut gitu Iya, lah. jadi benar-benar dikenalnya tuh di maritim gitu. Nah, habis itu ada kehidupan sosial juga ya Zara? Ya betul banget Tiki. Sih kehidupan sosialnya tuh kayak gimana? Katanya sih kehidupan sosial kerajaan Singasari selalu berubah-ubah tergantung pada raja yang memimpin saat itu. Kalau masa kerajaan Ken Arok, kehidupan rakyatnya sangat makmur dan terjamin. Wah keren banget sih. Ya, sebagai pengganti nama juga kan Ken Arok itu ya. Iya. Well, ini mungkin disebabkan juga karena Ken Arok awalnya merupakan rakyat biasa yang jadi tahu gimana sih kehidupan sosial jadi rakyat biasa itu gimana. Makanya setelah dia jadi raja, dia tuh bisa membawa masyarakat Rakyat banget ya, jadi gitu. makmur gitu. Iya, jadi Ken Arok ini beneran yang sosok raja yang benar-benar dikagumi banget ya oleh masyarakat. Jadi dia Iya. bisa merakyat banget. Nah, setelah kita tahu nih kehidupan ekonomi dari Singasari, kehidupan sosial dari Singasari, aku bakal ngejelasin kehidupan agama kerajaan Singasari. Nah, agama yang paling berkembang di kerajaan Singasari ini adalah agama Buddha. Buddha. Gitu. Tapi kenapa ya agama Buddha bisa sangat populer saat itu? Well, alasannya karena agama Buddha merupakan agama yang dianut oleh raja sekaligus agama resmi kerajaan. Nah guys, setelah kita bahas tentang kehidupan kerajaan Singasari, di sini aku bakal jelasin tentang silsilah kerajaan Singasari. Silsilah kerajaan Singasari yaitu Raja 1 Ken Arok dari masa 1222 Masehi hingga 1227 Masehi. Raja kedua adalah Anusapati dari masa 1227 Masehi hingga 1248 Masehi. Raja 3 adalah Tojaya pada masa 1248 Masehi. Raja 4 adalah Ranggawuni dari masa 1248 Masehi hingga 1268 Masehi. Dan yang terakhir, raja kelima adalah dari masa 1268 Masehi hingga 1292 Masehi. Nah, lalu kira-kira apa aja ya peninggalan sejarah kerajaan Singasari itu? Yang pertama ada Candi Singasari di Malang, Jawa Timur. Yang kedua ada Candi Jago di Malang, Jawa Timur. Yang ketiga ada Candi Kidal di Malang, Jawa Timur. Yang keempat ada Candi Jawi di Pasuruan, Jawa Timur. Yang kelima ada Candi Semberawan di Malang, Jawa Timur. Yang keenam ada Candi Kangenan di Malang, Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Candi Katang Lumbang di Malang, Jawa Timur. Oke guys, kita rasa yang kita paparin tadi tuh udah bener-bener banyak banget sih. Ya, betul banget. Semoga apa yang kita bawakan tadi bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dan juga mengetahui tentang kerajaan-kerajaan lain, yaitu kerajaan Singasari yang mungkin ada beberapa yang belum kalian ketahui. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tindakan dari kami. Nah, segitu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.